Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di hari keempat, Magnus Carlsen tumbang oleh Artemiev lewat permainan rapid tadi malam, membuat Carlsen kehilangan poin di hari keempatnya. Tapi sangat disayangkan juga kawan, di papan yang lain, Wesley So juga tidak bisa memanfaatkan kondisi ini. Dia kalah lewat tie breaks oleh Hikaru Nakamura dan hanya mendapatkan 1 poin. Ini membuat jarak poin antara Carlsen dan Wesley terpaut 4 poin sekarang. Dengan menyisakan 5 babak lagi kawan, masih ada peluang besar bagi Wesley So untuk mengejar Magnus Carlsen. Dan pagi ini kita akan tetap mengulas permainan Carlsen yang 2 kali tidak bisa membongkar Cecilia Artemiev. Kita langsung ke atas papan kawan, dan game yang akan kita ulas ini adalah game rapid keempat mereka. Kembali Magnus Carlsen di game keempatnya pegang putih bermain dengan pion raja, pion E4, dibalas kembali dengan Cecilia. Pada game yang kedua, Magnus Carlsen pegang putih juga menghadapi Cecilia dari Artemiev ini. Kuda F3, pion E6, dan pada game yang kedua kawan, Carlsen bermain pion B3. Selanjutnya pion A6, gajah B2, kuda C6, dan pion D4. Dengan variasi ini, Carlsen pun kalah di game kedua itu. Tapi di permainan yang keempat ini, Carlsen mencoba dengan variasi yang lain dengan pion C3. Dan dengan memainkan pion C3 ini kawan, sepertinya nanti permainan akan bertransposisi ke dalam bentuk permainan Alavin. Pion D5, lanjut Artemiev menantang pion pusat, tantangan ditolak, Carlsen mendorong pion E5. Pion D4 kembali menantang, tantangan ditolak, Carlsen memainkan pion D3, membuka diagonal petak gelap bagi pengembangan gajah. Artemiev melanjutkan pengembangan kuda C6, pion G3, berencana via Gento gajah di G2. Artemiev melanjutkan pengembangan kuda G ke E7, gajah G2, dan pada posisi langkah ke-7 ini ada 2 game yang sudah pernah memainkannya. Kuda ke G6 lanjut hitam, dan dengan variasi kuda ke G6 ini kawan, hitam menang saat itu, dan 1 game lagi melanjutkan dengan langkah menteri ke petak B6. Dengan variasi menteri ke petak B6, hitam kalah. Tapi di sini Artemiev mencoba langkah baru dengan pion G6, dan kita temui permainan baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-7 ini. Magnus Carlsen melanjutkan rokade pendek, hitam mengembangkan gajah G7 sekaligus menyerang pion E5, di backup oleh beteng di E1. Sekarang Artemiev rokade dan pion C4 lanjut Magnus Carlsen menjadikan permainan tertutup di petak pusat. Artemiev membalas dengan langkah pion B6. Gajah gelap ke F4, pion H6, rencana untuk mengusir kembali gajah kawan dengan pion G5 mungkin, dihadang oleh pion H4, dibalas dengan langkah pengembangan gajah B7. Sekarang kuda B berkembang ke D2 dan kuda hitam lompat ke F5. Carlsen melanjutkan dengan langkah kuda ke E4. Kuda mundur ke petak B8, membuka diagonal bagi gajah untuk menyerang kuda. Sepertinya hitam akan menukarkan gajah petak terangnya dengan kuda putih. Dalam permainan tertutup mungkin lebih efektif kawan jika mempunyai kuda. Tapi di sini Magnus Carlsen tidak memindahkan kudanya, percuma saja kalau dipindah kawan. Kuda yang ada di belakangnya pun nanti akan dipukul jika hitam ingin menukarkan gajahnya dengan kuda putih. Jadi Carlsen bermain dengan pion G4 mengancam kuda hitam. Gajah pukul kuda E4, di sini Carlsen lebih memilih pukul balik gajah hitam ini dengan beteng. Kuda mundur ke E7, beteng mundur ke E1, kuda hitam ke D7, dan kuda putih lompat ke D2 untuk membuka diagonal petak terang bagi gajah menyerang beteng. Juga mungkin persiapan kuda bermanuver menempati kembali petak E4. Beteng digeser ke C8, gajah mundur ke G3, selanjutnya pion G5 menantang pertukaran pion G. Tantangan ditolak, Carlsen hanya mendorong pionnya maju ke H5. Sekarang menteri hitam bergerak ke C7, memberikan pressure lebih bagi pion E5 ini. Kuda putih kembali ke F3 untuk memberikan backup bagi pion E5. Kuda hitam kembali menyerang pion E5. Pion ini cukup lemah kawan, sekarang mendapatkan banyak tekanan dari hitam. Di sini para perwira putih juga berbondong-bondong untuk melindunginya. Sekarang menteri ke E2. Pion A6 lanjut Artemiev. Menteri naik ke E4. Pion B5 lanjut Artemiev ingin membuka permainan di sayap menteri.
Tantangan ditolak, Carlsen merespon dengan pion B3, Menteri Hitam bergerak ke A5, beteng digeser ke C1, dan Menteri ke A3 ingin menusuk ke area pertahanan putih di baris kedua nanti, dihadang oleh beteng C2. Beteng hitam naik ke C7 memberikan jalan kawan bagi beteng untuk digeser ke lajur B. Dia tidak menggunakan beteng ini kawan karena beteng ini untuk melindungi kuda yang ada di peta C6 dari ancaman menteri. Dan Carlsen menggeser beteng A ke E1. Sampai langkah ke-27 tadi kawan, kita tidak melihat baku hantam antar pion. Tapi di langkah berikutnya ini, Artemiev memulai baku hantamnya pion B pukul pion C4 untuk membuka permainan di sayap menteri. Dan Carlsen memukul balik menggunakan pion B. Lajur B pun sudah terbuka kawan, dimanfaatkan oleh beteng hitam bergeser ke B8 untuk mengontrol lajur yang sudah terbuka ini. Carlsen melanjutkan dengan langkah menteri ke E2. Beteng hitam naik ke B6, mungkin berencana untuk menumpuk betengnya kawan di lajur B nanti. Karena menteri sudah bergeser, jadi kudanya bisa ditinggal. Di sini putih merespon dengan langkah beteng bergeser ke D2 untuk melindungi pionnya dari ancaman menteri, sehingga menterinya nanti bisa bergerak bebas. Artemiev menggeser beteng turun ke C8, kuda putih ke H2, mungkin persiapan pion F4 di langkah berikutnya. Tapi dengan melangkahkan kuda ke H2 ini kawan, pion yang ada di peta E5 ini berkurang penjaganya. Otomatis di sini dimanfaatkan oleh Artemiev pukul pion E5 ini dengan kuda. Dan Carlsen kalah satu pion sementara ini di langkah ke-31. Carlsen melanjutkan rencananya dengan pion F4. Langkah ini menurut perhitungan engine kawan merupakan langkah blunder. Membuat kuda hitam melanjutkan pukul pion C4 memberikan ancaman bagi beteng putih. Jika kuda ini dipukul oleh pion kawan, maka selanjutnya menteri hitam akan pukul gajah yang ada di peta G3. Di sini Carlsen melanjutkan dengan langkah pion F pukul pion G5, membuat langkah pengorbanan pertukaran perwira. Kuda pukul beteng. Tapi Carlsen tidak langsung pukul balik kuda hitam ini kawan, dia melanjutkan pion G pukul pion H6, dipukul balik oleh gajah dan sekarang gajah melindungi kudanya. Carlsen kehilangan satu beteng. Tapi selanjutnya pion G5 oleh Carlsen dipukul oleh gajah, menteri ke G4 mengepin gajah, dilindungi oleh pion F6 dan Carlsen pukul pion yang ada di E6. Dipukul balik oleh beteng hitam, dipukul balik oleh menteri putih skak. Raja bergeser ke H8, menteri mendapatkan kuda hitam di D7. Jumlah perwira kembali sama kawan, tapi Carlsen kalah kualitas dan kalah jumlah pion di sini. Permainan berlanjut, hitam atau Artemiev melanjutkan dengan langkah gajah ke E3 skak. Dan langkah ini merupakan langkah blunder dari Artemiev. Memang terlihat gajah ini sedang menyerang kawan, tapi langkah yang terbaik bagi hitam pada posisi ini adalah menggeser betengnya terlebih dahulu ke G8. Setelah putih membuat gerakan, mungkin menteri ke F5, barulah gajah melakukan serangan ke E3 skak. Dan selanjutnya akan seperti ini kawan. Dan hitam masih tetap mendapatkan posisi yang bagus dengan variasi ini. Tapi di permainan aslinya tadi pada posisi seperti ini, Artemiev langsung memainkan gajahnya ke E3 skak, raja ke H1, menteri ke C1 skak, ditutup oleh kuda, dan barulah sekarang Artemiev menggeser betengnya ke G8. Ini akan cukup berbeda di langkah-langkah berikutnya kawan, karena di sini gajah putih mulai bergerak ke H4 menyerang pion yang ada di peta F6. Dihadang oleh gajah G5, gajah pukul gajah, dipukul balik oleh beteng. Selanjutnya menteri putih ke D8 skak, raja ke H7, menteri pukul pion F6, dan Artemiev melanjutkan dengan beteng pukul pion H5 skak, raja ke G1. Dan sekarang kita temui kawan, posisi sekarang adalah posisi remis, di mana raja hitam sangat terbuka. Di langkah-langkah berikutnya, jika putih menginginkan permainan remis kawan, putih bisa melakukan skak yang berulang dan permainan pun akan remis. Sedangkan di sisi yang lain, jika putih tidak melakukan skak yang berulang, maka serangan dari hitam pun tidak akan bisa dihentikan di langkah-langkah berikutnya. Pada posisi ini, Artemiev melanjutkan dengan langkah kuda pukul kuda F1, dan sekarang Carlsen mulai melakukan skak yang berulang. Menteri F7 skak,
raja ke H6. Coba kita mundur 2 langkah sebelumnya kawan. Mengapa pada posisi ini Carlsen tidak mengaktifkan gajahnya untuk melakukan skak di peta E4? Karena percuma saja kawan, di langkah-langkah berikutnya raja hitam pun bisa lolos dari kejaran putih. Permainan masih akan tetap remis. Tapi jika menteri pukul beteng yang ada di peta H5 ini, putih akan kalah karena kuda akan melakukan open skak dan di langkah berikutnya menteri putih akan tewas. Tapi di posisi seperti ini tadi kawan, Magnus Carlsen tidak melakukan skak dengan gajah, hanya dengan menteri di F7 skak, raja ke H6, menteri ke F6 skak, raja ke H7, menteri ke F7 skak, dan raja kembali ke H6. Magnus Carlsen tidak ingin bermain atau membuat repetition move, karena kalau remis pun dia akan kalah di babak keempat ini. Karena pada game yang kedua dia sudah kalah dari Artemiev. Di sini Carlsen melangkahkan menteri ke F8 skak. Dan jika raja bergerak ke petak terang kawan, maka nantinya gajah mulai beraksi dan hitam akan kena skak mat di beberapa langkah berikutnya. Oleh karena itu, raja bergerak ke G5. Dan pada posisi seperti ini, Magnus Carlsen pun sudah tidak bisa menghindari permainan remis. Jadi pada langkah berikutnya kawan, dia memberikan kemenangan bagi Artemiev dengan menteri pukul pion C5 skak. Ini bukan langkah blunder kawan, bukan langkah mau slip. Langkah ini adalah langkah sengaja dari Magnus Carlsen memberikan kemenangan bagi Artemiev. Karena dia sudah menyadari dia sudah tidak bisa lagi melakukan skak mat. Permainan akan berakhir remis sebetulnya kalau diteruskan kawan. Tapi dia memberikan kemenangan bagi Artemiev dengan pukul pion C5 ini dan akhirnya dipukul kembali oleh menteri hitam. Itulah kawan permainan yang dimainkan oleh Magnus Carlsen. 2 kali tidak bisa membongkar permainan Sisilia dari Vladislav Artemiev di babak keempat tadi malam. Sekali lagi Magnus Carlsen kehilangan poin pada babak keempatnya, tapi dia masih menempati posisi puncak yang dikejar oleh Wesley So yang sekarang terpaut hanya 4 poin. Semoga permainan Magnus Carlsen tadi bisa menghibur kawan-kawan dan memberikan referensi dalam permainan Sisilia tertutup. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.